Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Model kecil ya. Kita coba dengan model kecil. Habis di WD tadi. Tahan. Kita cari indikasi dan konfirmasi yang kuat saja untuk open posisi. Kita tahan, masih ditahan. Jangan terburu-buru. Trading itu harus sabar, kontrol emosi, baru dihitung ya. Jangan ditebak, dihitung. Saya nggak akan open di sini. Kita tahan dulu. Kalau di sini membentuk kekuatan seller, saya baru akan open untuk candle selanjutnya. Oke, saya baru akan open di sini. Tunggu dia naik lagi. Tunggu dia naik lagi naik. Masih kurang naik. Lagi naik. Sepertinya sangat kuat. Tunggu naik lagi. Lagi naik sedikit lagi. Oke, ambil. Dia akan turun di sini. Kita lihat. Kita 2 kali OP aja ya. 2 kali OP cukup. Lumayan lah buat beli udet. Jadi nggak usah terlalu barbar. 1 kali OP, 2 kali OP, 3 kali OP. Untung 100, 200, 300 tarik. Kecuali modal besar silahkan mau main barbar. Oke, di sini bentar. Saya nggak akan OP karena saling berlawanan. Kenapa saya open sell tadi ya? Kita jelaskan di sini. Oh, ini. Kenapa saya open sell di sini tadi? Sorry. Pelai. Kenapa saya open sell di sini tadi? Menunggu dia naik dulu untuk mencari titik tertingginya, karena ini adalah penurunan dan ini konfirmasinya juga kuat untuk penurunan. Dan ini pembandingnya ya, penjumlah adalah pelemahan buyer walaupun tekanan ke atas. Tekanan ke atasnya muncul di sini tadi. Membentuk sumbu atas, lalu dia turun kembali mengikuti konfirmasi dari ini. Jadi seperti itu. Jadi polanya ini ditambah ini sama dengan ini. Di sini dua-duanya kekuatan. Ya. Kenapa ini saya sebut kekuatan padahal dia tidak mempunyai sumbu? Karena dia berada di resisten. Kenapa saya sebut kekuatan? Karena dia membentuk sumbu di atas. Berarti dorongan ke atas. Dorongannya dari atas ini ke bawah. Dan yang di tengah ini adalah pembanding atau penjumlah. Misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, yang di tengah ini adalah tambah. Seandainya yang di tengah itu kuat, maka hasilnya akan berbeda di sini. Maksudnya misalkan 1 kali 1 sama dengan
1. Beda kan hasilnya 2 dan 1. Jika yang di tengah ini beda, jika pembandingnya ini beda. Nah, jadi pembanding juga akan mempengaruhi harga di sini apabila dia sangat kuat melawan. Namun apabila dia tidak terlalu kuat, dia nggak akan terlalu berpengaruh, seperti itu. Kita lanjut lagi. Bentar. Saya akan open sell, namun nunggu dia agak naik ya. Kalau dia nggak naik, kita jangan open. Nggak usah, udah turun. Kalau naik juga percuma, nggak usah di open. Kenapa saya selalu nunggu dia naik saat ingin open sell dan nunggu dia turun saat ingin open buy? Untuk mencari titik terendah dan tertingginya ya, supaya aman dari gocekan. Oke, kita tahan. Masih kita tahan. Di sini saya akan open, nunggu dia naik lagi, kita open lagi sell. Tapi nunggu dia naiknya agak tinggi. Kenapa? Karena ini adalah indikasi pelemahan ya, indikasi pelemahan. Kalau dia naik agak tinggi baru saya open. Kalau dia naiknya nggak terlalu tinggi, saya nggak mau open karena rawan. Nah, udah lewat detiknya udah lewat sini, jadi nggak usah. Ini kemungkinan sampai akhir periode sini dia masih turun, masih penurunan gitu, masih candle penurunan. Kita coba ya untuk sampai akhir periode. 05. Lagi. Nah, betul kan, seandainya kita open di sini tadi itu sangat rawan. Makanya kenapa saya nggak open? Karena sangat rawan. Dia membentuk candle hijau tipis. Walaupun sebenarnya bisa diambil ujung shadownya di atas, namun itu tetap sangat rawan gocekan. Kenapa? Ini pertama, ini dorongan ke bawahnya tidak terlalu kuat ya, dia hampir menjadi pelemahan, dan ini adalah candle pelemahan. Dari mana kita mengetahui pelemahan? Sumbu atas bawah sama panjang, walaupun bodinya besar namun dia tetap mengindikasikan pelemahan walaupun tidak betul-betul lemah ya. Kalau misalkan tipis segini sumbunya sama panjang, nah itu betul-betul lemah. Bentar, sekali open lagi yang 1 menit, kita nunggu momen aja, jadi harus sabar. Sebenarnya sini bisa kita, oh enggak, udah lewat detiknya. Bentar ya. Di sini saya mau open buy, namun bayarnya lemah sekali. Jadi sebaiknya ditahan saja.
saya mau open buy di titik bawahnya tadi, namun saya agak ragu karena di sini pelemahan buyer, di sini pelemahan buyer. Kalau misalkan dia naik, kemungkinan tidak akan terlalu kuat ya, tidak akan terlalu kuat. Makanya untuk jaga-jaga nggak usah aja diambil, nggak usah diambil. Walaupun memang benar dia membentuk akan adanya kenaikan, namun kenaikannya itu kita nggak tahu kuat apa enggaknya karena ini adalah sama-sama pelemahan. Jadi intinya kalau kita udah tahu wah ini meragukan, ya udah jangan di OP. Di sini saya akan open sell. Astagfirullah. Sorry. Belum kerubah. Sorry ya. Wah, ini juga kelewatan. Sorry. Yang OP pertama juga kelewatan itu. Harusnya 2105 aja. Tapi nggak apa-apa sih, sini nggak kerubah tadi. Seandainya kerubah mungkin akan sangat tipis sekali loss ya. Di sini kita mendapatkan keuntungan. Di sini turun kenapa? Karena 3 candle ini menunjukkan pelemahan sudah. Sama ini buyer yang lemah. Di sini seharusnya dia udah turun, namun karena masih ada kekuatan buyer dia nggak jadi turun. Gitu, sangat tipis sekali ya. Seandainya kita open di situ di loss. Jadi ada untungnya kita ke sebelah itu. Karena sebelah ini masih membentuk penurunan. Walaupun tidak terlalu kuat, dia tetap membentuk penurunan. Oke, profit dua-duanya ya. Profit. Oke. Cukup. Seandainya kita ingin mengambil di sini tadi, kita harus mengambil yang paling atas. Memang ini dorongan ke bawah, ini juga dorongan ke bawah. Namun di sini tadi mengindikasikan keinginan untuk naik ya. Keinginan untuk naik setelah candle support ini. Hanya saja dia dibatalkan. Maka candle selanjutnya akan ada perlawanan untuk naik kembali. Walaupun dia tidak akan terlalu kuat. Nah, seandainya di situ misalkan kita loss di situ, misalkan kita OP di situ, kita nggak dapat sumbunya atas ini, kita loss, maka kita bisa kompensasi untuk selanjutnya searah ya. Karena di sini tadi menginformasikan seharusnya penurunan ya. Namun ternyata penurunannya tidak terlalu kuat, dia masih membentuk candle hijau, sehingga kita open pas di bawah sini kita bakal loss. Jadi kita bisa open lagi selanjutnya di candle selanjutnya, karena candle selanjutnya jelas akan membentuk penurunan. Kenapa? Karena dari sini tadi seharusnya sudah terinformasikan penurunan. Oke. Udah berapa menit? Sepertinya cukup. Untuk yang open sampai akhir periode tadi saya melihat detik 21 di candle kedua. Candle kedua berwarna hijau, maka reversal. Candle kedua berwarna merah, maka penerusan. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.